Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rifana Opitasari, Widyaswara Ahli Muda Balai Diklat Kagaman Padang. Materi kita kali ini adalah dasar penggunaan internet. Ada 4 materi yang akan kita bahas selama materi dasar penggunaan internet ini. Pertama adalah email, yang kedua browser, yang ketiga information retrieval, dan yang keempat chat dan sosial media. Jenis email secara garis besar dapat kita bagi menjadi 3. Pertama, pop mail, email atau electronic mail yang memungkinkan seseorang untuk mengirimkan pesan atau file dengan lebih efisien, murah serta lebih cepat. Email berbasis POP ini atau Post Office Protocol adalah email yang menggunakan server POP, yaitu komputer yang dapat mengirim email dari pengguna ke alamat email yang dituju dan sebaliknya. Pada server POP, semua email yang dikirim ke pengguna dan telah memiliki akun di server akan disimpan dalam sebuah direktori. Kemudian saat pengguna menghubungi server, semua email yang ditujukan kepadanya akan dikirim ke komputer klien. Sebaliknya, saat pengguna ingin mengirimkan email ke suatu alamat email, maka email tersebut akan dikirim ke server POP dan selanjutnya akan diteruskan ke alamat email yang dituju. Kedua adalah web-based mail. Web-based mail adalah layanan email yang ditawarkan oleh website penyedia jasa layanan email seperti Yahoo, Google, Hotmail, dan lain-lain. Kelebihan web-based mail adalah biasanya diberikan secara gratis oleh website yang bersangkutan. Selain itu, kita juga dapat mengecek email dari mana saja. Kekurangan dari jenis email ini adalah pembacaan email hanya dapat dilakukan pada kondisi online, sehingga membutuhkan biaya koneksi internet yang lebih besar. Meskipun demikian, beberapa website penyedia jasa layanan email disertai dengan fasilitas POP3. Ketiga adalah email forwarding. Email forwarding adalah layanan email yang meneruskan email yang diterimanya ke alamat email yang lain. Email jenis ini bermanfaat untuk orang-orang yang suka berganti-ganti alamat email. Kelebihan email forwarding adalah kita bisa menyembunyikan alamat email yang sesungguhnya. Selain itu, bila kita mengganti alamat email, kita tidak perlu memberitahu alamat email yang baru. Cukup memberikan alamat email forwardingnya. Kekurangan email jenis ini adalah karena hanya bersifat perantara dan harus meneruskan email yang diterima ke alamat email yang lain. Email tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sampai ke alamat email yang sesungguhnya. Baik Bapak Ibu, kita akan praktek membuat email ya. Silakan Bapak Ibu buka browsernya. Email yang akan kita buat kali ini adalah Gmail ya, yang berbasis Google ya. Karena Gmail ini pertama dia gratis dan yang berikutnya mudah ya untuk dikelola dan banyak aplikasi-aplikasi yang tergabung di dalam Google ini yang bisa kita manfaatkan dengan kita memiliki akun Gmail. Kita buat akun ya Bapak Ibu untuk diri sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengisikan nama depan, nama belakang, kemudian nama pengguna serta sandi dan konfirmasinya. Nah, kita masukkan. Ternyata nama akun ini sudah digunakan sebelumnya Bapak Ibu ya, oleh saya sendiri sebetulnya. Jadi kita harus mencari nama pengguna yang sangat berbeda, yang betul-betul berbeda dari nama yang lain ya. Jadi dalam penggunaan email kita wajib memiliki nama pengguna yang unik, yang berbeda dari alamat yang lain gitu ya. Alamat email yang sudah pernah digunakan. Nah, kita coba. Nah, ketikkan sandi yang juga unik ya Bapak Ibu ya.
supaya tidak bisa ditebak. Dan sekali lagi diingat bahwa nama pengguna dan nama sandi jangan sampai lupa untuk dicatat. Oke. Nah, konfirmasinya harus persis sama dengan sandi yang pertama kali kita buat ya. Di sini keterangannya adalah menggunakan minimal 8 karakter dengan campuran huruf, angka, dan simbol. Nah, kita coba apakah sandi yang sudah saya ketikkan ini bisa digunakan. Baik, ternyata bisa digunakan. Nah, kita lanjut kepada konfirmasi ya, Bapak Ibu. Di sini diminta untuk mengkonfirmasi ke handphone ya. Ketikkan nomor handphone Bapak Ibu. Kemudian jika Bapak Ibu memiliki alamat email sebelumnya, silakan diisikan. Namun apabila Bapak Ibu tidak memiliki alamat email sebelumnya, ini bisa dikosongkan. Lalu isikan tanggal lahir, bulan, dan tahun lahir. Nah, untuk gender ini atau jenis kelamin silakan diisikan ya. Nah, setelah ini kita klik berikutnya. Nah, di sini dia berikan keterangan bahwa kita akan verifikasi dengan nomor yang sudah kita masukkan sebelumnya. Dan ini bertarif ya, Bapak Ibu ya. Jadi ketika ini kita klik kirim, maka pulsa kita akan ditarik sesuai dengan operator yang berlaku. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu silakan lihat handphonenya apakah sudah terkirim SMS konfirmasi tersebut. Nah, dilihat di SMS-nya. Kemudian ketikkan kode yang sudah dikirim oleh Google. Nah, setelah ini kita klik ya, saya ikut. Kemudian saya setuju. Nah, Anda sudah berhasil membuat sebuah email ya, Bapak Ibu ya. Ini adalah tampilan pertama untuk pembuatan email baru. Baik, kita tekan OK. Berikutnya saya akan menunjukkan cara menulis email ya, Bapak Ibu. Kita bisa klik di sini, bagian sini tombol tulis ya. Kemudian dia akan membuka jendela baru, pesan baru ya. Di sini ada tujuan email tersebut, kepada apakah email itu dikirimkan ya, kepada siapa. Nah, ini adalah berisi alamat email yang akan kita tuju. Subjek ini berisikan perihal surat tersebut. Kemudian di bagian sini Bapak Ibu bisa mengetikkan pesan yang akan dikirimkan, dan bagian bawah sini adalah tombol-tombol untuk pengaturan. Ada dikirim di sini, kemudian opsi lainnya untuk menjadwalkan pengiriman, dan ada pengaturan-pengaturan lainnya di bagian sini. Kemudian Bapak Ibu yang terpenting adalah untuk melampirkan file dengan menekan tombol ini. Ya, kemudian Bapak Ibu bisa mencari file yang akan dikirimkan. Setelah itu klik open. Saya tidak mengirim email untuk saat ini, kita cancel saja. Nah, demikianlah cara untuk mengirim email ya. Jika Bapak Ibu membatalkan pengiriman email ini, bisa kita tekan buang draft. Nah, ini ada menu-menu dari email Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melakukan pengeksklusifan pada sebuah email dengan meletakkannya pada email yang berbintang. Kemudian di sini ada yang ditunda. Di sini ada email yang terkirim akan dimasukkan ke dalam folder ini. Kemudian juga ada folder draft, yaitu folder yang tunda. Nah, jika Bapak Ibu mendapatkan sebuah email, Bapak Ibu bisa mengklik di bagian sini. Ya, kemudian membaca atau mendownload kiriman file yang diterima ya.
Baik, berikutnya kita akan mempelajari di masa datang. Untuk mengakses internet tidak hanya dilakukan di PC saja, akan tetapi di perangkat mobile seperti smartphone pun internet sudah bisa diakses. Kini semakin banyak orang mengakses internet melalui smartphone, terutama smartphone berbasis Android dan iOS, yang telah menjadi fenomena dari kemajuan suatu teknologi. Maka dari itu, para perusahaan browser kini telah banyak menciptakan browser yang mobile friendly. Berikut adalah beberapa fungsi dari browser. Yang pertama adalah browser merupakan software yang digunakan untuk menjelajah di internet. Yang kedua, menerjemahkan kode-kode HTML menjadi suatu dokumen ke halaman web. Yang ketiga adalah mencari informasi dari suatu web. Saat ini saya menggunakan browser Chrome, Bapak Ibu ya, Chrome. Ya, mari kita tutup dulu browser ini. Nah, kita buka kembali. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ketika kita menggunakan komputer, itu berhati-hati saat kita membuka email ya. Jika kita menggunakan komputer pribadi, tentu saja kita bisa menggunakan atau membuka email kapanpun semau kita. Tapi jika kita menggunakan komputer yang berbagi, jangan sampai lupa Bapak Ibu untuk sign out ya dari email tersebut atau keluar. Nah, untuk saat ini kan tadi saya sudah keluar dari email saya yang sebelumnya. Saya bisa sign in kembali karena di Google Chrome ini banyak sekali fasilitas yang kita bisa manfaatkan jika kita terhubung dengan akun Google kita. Ya, di sini saya akan memasukkan email standar yang saya gunakan, biasa saya gunakan. Nah, browser Google ini sangat banyak manfaatnya. Di sini kita bisa langsung lihat Gmail kita. Kemudian bagian sini ada beberapa aplikasi yang sudah dibuat oleh Google yang bisa kita manfaatkan. Semisal Google Drive, kemudian dokumen, spreadsheet, slide, kemudian juga ada Google Classroom ya Bapak Ibu. Nah, yang bisa kita pelajari dari penggunaan browser salah satunya adalah menjadi host pada sebuah meeting menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Untuk menggunakan Zoom Meeting atau menjadi host pada sebuah meeting di Zoom, kita harus memiliki akun di Zoom tersebut Bapak Ibu ya. Silakan dibuka tab browser Google Chrome-nya tadi, karena tadi kita sudah membuat Gmail ya, biarkan ini terbuka. Kemudian kita buka tab baru. Di sini kita ketikkan zoom.us. Nah, ini adalah tampilan awal penggunaan Zoom ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat sign up. It's free katanya ya. Jadi Bapak Ibu gratis untuk menjadi bagian dari Zoom ya. Nah, di sini kita bisa klik sign up ya. Ketikkan tanggal, bulan dan tahun lahir Bapak Ibu ya. Lalu klik continue. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk memasukkan alamat emailnya ya. Kita masukkan alamat email yang tadi sudah kita buat. Kemudian klik sign up. Nah, saat ini Zoom sudah mengirimkan email konfirmasi kepada kita ya, yang alamatnya ini yang tadi baru saja kita buat. Silakan Bapak Ibu buka email yang tadi. Nah, di sini kita sudah bisa melihat aktivasi atau konfirmasi dari Zoom. Ya, silakan diklik. Kemudian Bapak Ibu klik activate account. Nah, di sini ditanyakan apakah Bapak Ibu bagian dari sekolah atau tidak ya. Untuk sekarang karena kita sedang berlatih, kita klik no. Kemudian continue. Nah, kita akan memasukkan data-data kita di sini Bapak Ibu ya. Silakan masukkan nama pertama. Kemudian nama akhir.
Kemudian masukkan password untuk Zoom meeting ini ya, Bapak Ibu ya. Password untuk akun Zoom Bapak Ibu. Ini berbeda dengan password yang sudah Bapak Ibu buat di email tadi ya. Nah, harap diperhatikan password yang Bapak Ibu buat di akun Zoom itu berbeda dengan password yang ada di email tadi. Tapi jika Bapak Ibu ingin passwordnya sama, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting adalah password itu harus mengandung 8 karakter, kemudian setidaknya memiliki 1 huruf, setidaknya memiliki 1 angka, kemudian harus ada huruf besar dan huruf kecil ya. Jadi kita harus memenuhi kriteria yang ini. Kalau tidak, nanti tidak akan bisa dilalui gitu ya. Mari kita coba. Nah, kalau sudah seperti ini berarti password yang kita masukkan sudah benar. Jika masih terdapat merah di bagian sini, berarti ada salah satu yang tidak terpenuhi. Kemudian kita konfirmasi apa yang sudah kita ketik tadi harus sama persis ya Bapak Ibu. Ya, harus sama persis. Setelah itu baru kita klik continue. Baik, bagian sini berarti Bapak Ibu sudah berhasil membuat akun Zoom. Nah, untuk yang bagian ini Bapak Ibu bisa skip ya. Skip this step. Nah, ini sebenarnya adalah alamat personal untuk meeting Bapak Ibu. Namun jika Bapak Ibu menjadwalkan sebuah meeting, misalnya Bapak Ibu ingin melakukan meeting pada hari Jumat jam sekian gitu, maka yang ditekan adalah ini, schedule a meeting. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa ketikkan apa topik meetingnya, kemudian deskripsinya seperti apa, apakah harus menggunakan pakaian tertentu dan sebagainya ya. Kemudian di sini kapan dilakukan meetingnya. Bisa Bapak Ibu tentukan jadwalnya, jamnya ya. Untuk ini pilihannya AM itu mulai dari jam 12 malam hingga jam 12 siang. Sementara PM itu mulai dari jam 12 siang hingga jam 12 malam. Kemudian di sini juga bisa diatur durasi dan sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengatur ya security-nya itu apakah menggunakan waiting room atau tidak. Waiting room itu artinya ruang tunggu ya. Jadi sebelum mereka yang memiliki alamat Zoom meeting itu masuk ke dalam Zoom meeting yang Bapak Ibu buat ya, dia akan masuk ke dalam ruang tunggu terlebih dahulu. Ini gunanya untuk memverifikasi siapa saja yang masuk ke dalam ruang meeting Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah yakin memberikan alamat Zoom meeting itu kepada orang-orang tertentu pilihan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa menghilangkan checklist dari waiting room ini. Sehingga siapapun yang memiliki alamat Zoom meeting Bapak Ibu itu bisa langsung masuk tanpa harus Bapak Ibu tekan admit ketika mereka ingin masuk ke ruangan meeting. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa mengatur host itu apakah akan mati terlebih dahulu videonya atau langsung nyala. Partisipan juga seperti itu, apakah mati terlebih dahulu atau langsung nyala. Kemudian untuk meeting optionnya juga kita bisa aktifkan enable join before host. Artinya peserta meeting bisa bergabung ke dalam ruang meeting sebelum Bapak Ibu masuk ke ruang meeting tersebut. Jika Bapak Ibu centang seperti ini, maka peserta akan bisa masuk terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu sebagai host yang masuk. Kemudian bagian ini adalah mute partisipan upon entry. Jadi di sini artinya partisipan atau peserta itu akan
termute sendiri ketika mereka masuk ke ruang meeting. Kemudian bagian yang ini adalah record the meeting automatically on the local computer. Artinya meeting itu akan terekam dan tersimpan ke dalam komputer Bapak Ibu. Nah, di sini bisa tekan save supaya Bapak Ibu bisa membuat schedule a meeting atau penjadwalan sebuah Zoom meeting. Nah, saya akan cancel aja di sini. Kemudian yang berikutnya yang akan saya tunjukkan adalah join a meeting. Jadi ketika kita tidak memiliki alamat yang tepat untuk sebuah Zoom meeting, maka kita bisa menekan join a meeting. Nah, di join a meeting ini Bapak Ibu sebelumnya sudah memiliki kode angka ya, kode angka yang diberikan oleh host yang sudah memulai sebuah meeting. Jadi Bapak Ibu bisa mengetikkan kode atau angka yang sudah diberikan oleh host yang membuat sebuah meeting, kemudian menekan join di sini. Biasanya join a meeting ini membutuhkan password ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kita harus pelajari juga adalah host a meeting. Nah, host a meeting ini adalah memulai meeting saat ini gitu ya. Bukan seperti tadi schedule a meeting. Schedule a meeting ini menjadwalkan, jadi tidak dilakukan hari ini atau saat ini, tapi host a meeting ini dilakukannya saat ini. Untuk memulai sebuah meeting saat ini ya, saat ini juga Bapak Ibu bisa menekan host a meeting. Kemudian pilih with video on. Nah, di sini saya akan mencobakan, tapi saya akan menutup kamera saya terlebih dahulu supaya saya tidak terlihat. Nah, kemudian Bapak Ibu tekan open Zoom meeting. Nah, di sini pilihannya adalah join with computer audio. Ya. Nah, jadi ini adalah tampilan ketika kita memulai sebuah meeting, host a meeting ya. Karena saya tadi tutup kameranya, makanya tidak terlihat sama sekali saya ada di dalamnya ya Bapak Ibu. Saya akan menjelaskan tombol-tombol apa saja yang ada di bagian bawah sini. Nah, ini adalah gambar mic. Gambar mic ya. Jika gambar mic ini saya silang, maka orang lain atau peserta tidak akan bisa mendengar suara saya. Nah, seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu, jika nanti ada pesertanya yang bersuara atau berisik, silakan Bapak Ibu bilang kepada mereka untuk di mute gitu ya. Atau Bapak Ibu sendiri sebagai host itu bisa mengendalikan untuk menghilangkan suara dari peserta. Kemudian di bagian ini adalah kamera ya Bapak Ibu. Kita bisa tidak menampilkan gambar kita sendiri dengan menekan tombol ini, stop video. Nah, jika stop video itu disilang, maka kita tidak akan terlihat oleh orang lain. Yang terlihat adalah akun atau nama yang sudah kita buat dalam akun Zoom tadi. Nah, berbeda dengan nanti ya kita pelajari bagaimana memulai Zoom meeting di handphone. Di handphone itu kita bisa atur dengan menggunakan gambar ya. Baik, kita buka start videonya. Nah, di bagian sini Bapak Ibu bisa melihat tombol panah ke atas ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu pergunakan untuk memilih virtual background. Jadi kita bisa menggunakan virtual background ya. Maka Bapak Ibu pilih choose virtual background. Nah, untuk virtual background ini sebagian dari spesifikasi komputer itu yang tidak mampu untuk menjalankannya. Jadi tidak semua juga komputer yang tidak bisa menggunakan virtual background, tapi ada beberapa komputer yang memang tidak bisa menggunakan virtual background. Jika digunakan maka akan terdistraksi gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan virtual background. Jadi nanti kita akan tampil di bagian sini dan terlihat gambar latar
rumput-rumput seperti ini. Jadi bukan gambar latar di bagian belakang kita. Nah, untuk menambahkan virtual background, kita bisa tambahkan di bagian sini, add image or video, kemudian klik add image, kemudian kita bisa cari gambar latar yang kita inginkan. Kemudian di bagian sini adalah gambar partisipan. Untuk menginvite peserta ke dalam Zoom meeting yang sudah Bapak Ibu pimpin atau Bapak Ibu sebagai hostnya, maka cara mengundangnya adalah kita tekan partisipan ini, kemudian kita klik invite, kemudian kita copy invite link, kemudian Bapak Ibu bisa buka WA ya dari browser Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan mencoba membuka WA saya. Lalu saya akan meletakkan ke mana yang ingin saya undang. Saya copy dari invite link tadi. Kita paste seperti ini. Kemudian dia akan muncul seperti ini. Lalu kita tekan tanda pesawat kertas ini ya. Itu adalah salah satu contoh untuk kita mengkopikan alamat Zoom meeting yang telah kita mulai ya kepada grup atau tujuan di mana kita ingin mengundang peserta ke dalam Zoom meeting yang kita inginkan. Nah, di sini sudah ada yang ingin masuk ke dalam Zoom meeting kita, maka kita tekan admit ya Bapak Ibu ya. Berikutnya bagian ini adalah chat ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa melakukan chatting selama kita melakukan Zoom meeting. Dan berikutnya di sini adalah share screen, di mana Bapak Ibu bisa menampilkan layar Bapak Ibu ya sebagai host ya. Karena ketika orang lain yang ingin menampilkan layar mereka, maka mereka harus minta izin dulu kepada hostnya. Kita cobakan untuk menampilkan layar kita. Di sini kita bisa tekan share ya untuk menampilkan layar yang kita inginkan. Ini adalah tombol record Bapak Ibu. Record ini merekam. Jadi merekam selama Zoom meeting itu berlangsung. Dan di sini adalah tombol reaction. Di sini seperti tepuk tangan dan ini adalah gambar jempol. Dan untuk menghentikan sebuah meeting, maka kita tekan end, kemudian end meeting for all. Demikianlah cara kita menjadi host pada sebuah Zoom meeting. Dan perlu diingat, untuk Zoom meeting ini gratis. Pertama kali itu akan dibebaskan sepanjang waktu sampai kapanpun hingga itu dia berakhir. Setelah itu baru kita diberikan kesempatan untuk melakukan Zoom meeting selama 40 menit saja. Nah, jika Bapak Ibu tidak ingin dibatasi untuk pelaksanaan Zoom meetingnya, maka kita harus gunakan akun berbayar. Di sini ada keterangannya ya. Untuk memulai sebuah Zoom meeting melalui handphone, Bapak Ibu bisa download terlebih dahulu aplikasi Zoom meeting di handphone Bapak Ibu masing-masing. Untuk handphone berbasis Android, Bapak Ibu bisa download di Play Store. Kemudian untuk handphone berbasis iPhone, Bapak Ibu bisa mendownloadnya di App Store seperti ini. Nah, kita cari Zoom. Nah, yang di-download adalah Zoom Cloud Meeting ya Bapak Ibu ya, yang ini ya. Dia ada beberapa yang mirip-mirip ya logonya Bapak Ibu, seperti ini, Zoom for Intune gitu ya. Tapi yang kita download adalah Zoom Cloud Meeting. Nah, kebetulan saya sudah memilikinya di handphone saya, maka saya bisa langsung buka. Nah, pertama kali kita membuka Zoom Meeting di handphone, tampilannya akan menjadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jika kita ingin join ke dalam sebuah meeting, maka kita tidak perlu melakukan sign in ya Bapak Ibu. Karena tadi Bapak Ibu sudah saya ajarkan untuk mendaftar di akun Zoom, maka Bapak Ibu tidak perlu lagi sign up. Yang Bapak perlukan di handphone Bapak Ibu adalah sign in ya, atau masuk. Klik sign in, kemudian masukkan alamat email yang Bapak Ibu sudah buat tadi. Lalu masukkan password
untuk akun Zoom yang sudah Bapak Ibu buat tadi ya, bukan password untuk email ya, tapi password untuk akun Zoom. Nah, ini kita sudah berhasil masuk ke dalam akun Zoom yang sudah kita aktifkan tadi di web browser. Nah, untuk memulai sebuah meeting, Bapak Ibu bisa tekan new meeting. Ya. New meeting seperti ini. Kemudian klik start a meeting. Nah, kembali saya ini menutup kamera bagian depan saya. Bapak Ibu bisa nanti cobakan masing-masing di handphone Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tekan call over internet supaya suara yang kita berikan atau yang kita hasilkan itu terdengar oleh peserta Zoom yang lain. Sama seperti tadi, Bapak Ibu bisa mute ya di sini, di bagian sini. Bisa stop video bagian sini, kemudian bisa share konten dari handphone juga. Kemudian atau mengundang peserta lain melalui ini ya, partisipan ini. Klik partisipan, kemudian tekan invite ya. Kemudian copy invite link Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu bisa close dan buka WhatsApp grupnya atau WA-nya. Nah, di sini. Oke. Lalu di copy di bagian sini atau tempel ya, hingga muncul logo Zoom-nya seperti ini, lalu bisa tekan kirim. Nah, kita kembali ke Zoom meeting handphone tadi. Untuk menghentikan Zoom meeting ini kita bisa tekan end, kemudian end meeting for all. Nah, demikianlah cara penggunaan Zoom meeting atau menjadi host sebuah meeting melalui handphone. Secara konsep sederhana, IR merupakan proses mencari dan kemudian mendapatkan apa yang dicari. Information Retrieval atau IR memiliki kegunaan yang banyak untuk user. Kita bisa melihat fungsinya di mesin pencari untuk mencari informasi, atau di perpustakaan, di apotik, dan lain sebagainya. Itu semua adalah karena jasa IR. Information Retrieval mempunyai peran untuk menganalisis isi sumber informasi dan pertanyaan pengguna, mempertemukan pertanyaan pengguna dengan sumber informasi untuk mendapatkan dokumen yang relevan. Sementara fungsi utama Information Retrieval adalah mengidentifikasi sumber informasi yang relevan dengan kebutuhan pengguna, kemudian menganalisis isi dokumen, kemudian merepresentasikan isi dokumen, mengorganisasikan dokumen beserta wakil dokumennya, menyimpan dokumen dalam sebuah sistem temu kembali informasi, menganalisis pertanyaan pengguna dan merepresentasikannya ke dalam format yang sesuai dengan sistem temu kembali informasi yang digunakan. Menyesuaikan pertanyaan penelusuran dengan dokumen yang tersimpan dalam database, menyiapkan strategi penelusuran yang sesuai, menemukan informasi yang relevan, dan menyesuaikan kebutuhan dalam sistem berdasarkan analisa hasil umpan balik dari pengguna. Pertama kita lakukan pencarian gambar dulu. Alamatnya adalah pexels.com. Silakan diketikkan di tab URL Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mencari gambar-gambar terbaik dan video stok terbaik melalui website pexels.com ini. Dan ini gratis ya. Nah, information retrieval itu adalah bagaimana kita mencari dan menemukan sebuah konten atau informasi ya. Di Pexels ini kita bisa mencari gambar yang relevan dengan kebutuhan kita. Misalnya saya di sini akan mencari tentang student. Nah, di sini kita bisa gunakan foto-foto yang kita temukan di sini. Ya, seperti ini. Ini students. Ini bisa kita klik unduh gratis.
Download adalah proses transmisi sebuah file dari sebuah sistem komputer ke sistem komputer yang lainnya. Dari internet, user akan melakukan proses download, yaitu proses di mana seorang user meminta atau request sebuah file dari sebuah komputer lain, atau website, atau server, atau yang lainnya, dan kemudian menerimanya. Dengan kata lain, download adalah transmisi data dari internet ke komputer klien atau pemakai. Nah, di sini kita sudah melakukan download ya, Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah cara download dari web Pexels. Nah, ada beberapa latihan yang kemarin juga sudah saya berikan ketika kita melakukan latihan pembuatan Microsoft PowerPoint. Itu juga prinsipnya sama dengan information retrieval itu. Kemudian kita bisa coba penggunaan information retrieval pada YouTube ya Bapak Ibu. Silakan ketik YouTube. Nah, di sini adalah kotak pencarian milik YouTube. Silakan Bapak Ibu cari video Pharrell Williams ya, yang judulnya Happy. Pharrell Williams judulnya Happy ya. Nah, yang ini kita akan mencoba mendownload ini ya, video ini ya. Saya pause dulu aja video ini. Kemudian bagaimanakah cara kita mendownload video ini? Di sini kita bisa tekan atau kita bisa masukkan SS di sebelum YouTube ya Bapak Ibu, SS. Tekan SS sebelum YouTube. Kemudian tekan enter. Nah, kita akan dihantarkan pada alamat website savefrom.net ya. Di sini kita bisa tekan download. Nah, sekarang video untuk Pharrell Williams yang berjudul Happy sudah tersedia. Kita bisa tekan download di bagian sini. Nah, ini untuk kualitas videonya ya. Semakin tinggi angkanya, maka dia akan semakin baik. Nah, ini bisa kita tekan download. Maka video yang kita inginkan sedang proses pendownloadan. Harap diperhatikan Bapak Ibu, kadang-kadang kita suka lupa di manakah tempat penyimpanan download kita tersebut gitu ya. Di sini kita bisa tekan tanda panah ke atas, kemudian show in folder. Nah, di sini ditunjukkan bahwa saya mendownloadnya itu di bagian download ya. Ini. Nah, demikianlah cara mendownload ya Bapak Ibu ya. Media sosial terutama tidak harus dilihat dari platform di mana kita memposting, tapi lebih kepada konten apa yang diposting di platform tersebut. Media sosial saat ini adalah tempat di mana kita bersosialisasi, bukan hanya sarana komunikasi, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarganya. Sementara upload juga proses transmisi sebuah file dari sistem komputer ke sistem komputer lainnya dengan arah yang berkebalikan dengan download. Dari internet, user yang melakukan proses upload adalah proses di mana user mengirimkan file ke komputer lain yang memintanya. Aplikasi chat dan sosial media yang saat ini paling sering kita gunakan adalah WhatsApp ya. WhatsApp bisa kita gunakan dengan menggunakan web browser ya. Maka di sini Bapak Ibu bisa ketik WhatsApp web ya. Nah, ini web.whatsapp.com ya. Nah, silakan diklik di sini. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah mengetik web.whatsapp.com ya. Jadi ini adalah QR code yang harus kita masukkan ketika kita ingin membuka WhatsApp di sebuah web browser. Maka Bapak Ibu ambil HP-nya, kemudian buka WhatsApp-nya ya, dan pilih WhatsApp web desktop ya. Dia akan meminta untuk memindai QR code dan kemudian kita sudah bisa membuka WhatsApp di web browser kita. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah paham dengan hal ini, namun mungkin ada beberapa di antara kita yang masih belum
paham. Nah, di sini kita bisa belajar untuk mengirimkan file menggunakan WhatsApp web ya. Kita pilih dulu siapa yang akan kita kirim, grupnya atau personal. Di bagian sini kita bisa klik lampirkan. Nah, ini ada beberapa tombol yang disediakan oleh WhatsApp web yang terbaru ya. Di sini ada foto dan video, kemudian ada kamera, kemudian di sini dokumen, kemudian kontak, dan di sini adalah forum. Nah, untuk melampirkan sebuah file di WhatsApp web, kita pilihnya dokumen. Ya, kemudian kita pilih dokumen yang akan kita kirimkan ya. Kemudian kita klik open. Karena tadi pilihannya adalah dokumen, maka file yang berbentuk video dia akan menampilkan seperti dokumen, Bapak Ibu. Jika kita membatalkan ini dan mengirimkannya dengan format yang sesuai, yaitu foto atau video, maka dia akan tampil berupa foto atau video. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa berikan keterangan di sini dan kita kirim. Demikian juga untuk menerima sebuah file atau mendownload sebuah file dari grup WhatsApp, kita juga bisa melakukannya dari WhatsApp web seperti ini. Nah, misalnya seperti ini, jika kita memiliki banyak sekali file yang terdahulu pernah dikirimkan, yang sebelumnya pernah dikirimkan oleh grup, maka kita bisa pilih dari profil grup ya, info grup seperti ini. Kemudian kita pilih media atau tautan ya. Kita pilih dokumen dan sebagainya. Klik di sini, kemudian download. Jadi intinya pengiriman sebuah file pada siapapun menggunakan WhatsApp web seperti ini sama dengan prinsip upload ya Bapak Ibu ya. Jadi itu dari komputer kita masing-masing, kemudian kita mengirimkannya kepada komputer yang lain. Demikianlah materi kita kali ini. Sampai bertemu kembali pada materi-materi selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.